Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audrey Mawarilanda dengan NIM 22 1060 2012 dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Patah Palembang. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi sosialis. Karakteristik sistem sosialis. Munculnya sosialisme dipelopori oleh gerakan separatis dari kaum buruh yang merasa tidak mendapat perlakuan adil dari kaum kapitalis. Masa awal tercetusnya sosialisme sebagai ideologi dikenal sebagai masa sosialisme utopis dan menjadi pergerakan politik pada masa revolusi Eropa 1848. Sejumlah karakteristik dari sistem ekonomi sosialis adalah sebagai berikut, di antaranya: 1. Komitmen kepada kesetaraan masyarakat. Sistem kapitalis dinilai menciptakan kesenjangan kekayaan yang selanjutnya menciptakan kesenjangan kelas sosial. Oleh karenanya, sosialis bertujuan untuk menciptakan peluang yang sama bagi semua orang untuk menggapai tujuan tanpa adanya kendala perbedaan kelas. Keyakinan bahwa sangat dimungkinkan untuk membentuk sistem egaliter yang berasaskan pada nilai solidaritas dan kerjasama. Para sosialis berbeda pendapat tentang implementasinya. Ada yang cukup dengan membentuk komunitas mandiri tanpa adanya hierarki dan hukum. Ada yang berpendapat perlunya negara dan partai untuk mewujudkan hal tersebut. Mereka sependapat bahwa mereka menolak self-interest atau kepentingan pribadi dan persaingan. Selanjutnya yaitu perbedaan mendasar antara sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi sosialis. Pertama ada worldview, lalu pertimbangan nilai dan moral, kepemilikan sumber daya alam, harmoni antara kepentingan individu dan kepentingan sosial, masalah ekonomi, dan intervensi pemerintah. Worldview, pandangan hidup yang dibangun oleh sosialisme masih berasaskan pada paham sekularisme dan materialisme. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa agama dianggap sebagai ilusi yang dibangun oleh manusia sebagai tempat mengadu atas berbagai permasalahan yang dihadapi di dunia. Manusia yang menciptakan agama. Penghapusan agama sebagai kebahagiaan yang semu adalah sebuah tuntutan untuk mendapatkan kebahagiaan sesungguhnya. Agama dianggap tidak memiliki peran dalam masyarakat komunis. Worldview, sosialisme jelas sangat bertolak belakang dengan ekonomi Islam. Agama bukanlah hasil dari imajinasi masyarakat. Justru, agama adalah petunjuk yang menjadi pegangan masyarakat muslim dalam menjalani aktivitas kesehariannya, termasuk dalam urusan ekonomi. Pertimbangan nilai dan moral. Komunisme memiliki bangunan sendiri yang berbeda dengan agama dan moralitas manusia sebelumnya. Moralitas yang dibangun pada masyarakat sebelumnya dianggap senantiasa melahirkan pertentangan kelas. Eksploitasi sebagian masyarakat atas masyarakat lainnya terus saja berlangsung, meski dengan bentuk dan variasi yang berbeda. Revolusi komunisme merupakan gerakan radikal yang menghapus semua relasi tradisional. Nilai yang dibangun oleh komunisme adalah nilai kesetaraan tanpa adanya perbedaan kelas sosial. Sebaliknya, Islam meletakkan panduan etika yang dapat mengontrol semua perilaku manusia secara efektif. Oleh karenanya, segala kegiatan ekonomi harus sesuai dengan ajaran Islam. Berpegang teguh kepada tali agama Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya tidak hanya di aspek ibadah saja, melainkan di aspek kehidupan lainnya, termasuk ekonomi. Oleh karenanya, ekonomi Islam mesti berlandaskan pada nilai dan moralitas yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Harmoni antara kepentingan individu dan sosial. Sosialisme lebih mengutamakan kepentingan sosial daripada kepentingan individu. Oleh karenanya, faktor produksi tidak diperkenankan untuk dimiliki atau dikelola oleh personal atau swasta. Faktor diproduksi hendaknya dimiliki atau dikuasai oleh kelompok. Produksi barang dan jasa harus ditujukan kepada kepentingan sosial.
Sistem sosialisme yang melarang individu untuk mengejar profit dapat mengikis inisiatif dan efisiensi. Keduanya adalah faktor penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi akan sulit tercapai. Hal ini tampak dengan kegagalan semua negara yang menggunakan sistem sosialisme. Mereka tidak dapat menyelesaikan permasalahan ketidakmerataan ekonomi. Adapun Islam memiliki perhatian terhadap aspek sosial yang dominan tanpa perlu meniadakan kepentingan pribadi. Bila dibandingkan dengan agama lainnya, maka Islam memiliki perhatian terhadap solidaritas komunal yang lebih besar. Islam menekankan harmoni keseimbangan antara kebutuhan individu atau spiritual dan material dan kebutuhan masyarakat secara umum. Permasalahan ekonomi, eksploitasi, dan pertentangan kelas. Hal utama yang menjadi permasalahan ekonomi menurut sosialisme adalah permasalahan eksploitasi dari satu kelompok atas kelompok lain. Ini adalah permasalahan pertentangan kelas. Konflik sosial memungkinkan penolakan komunisme terhadap kepemilikan individu didasarkan pada kritik mereka atas superioritas antara pemilik modal dan para pekerja. Sosialisme menghendaki adanya pemerataan, padahal hal ini justru dapat menyebabkan bentuk kezaliman yang lain. Hal tersebut tidak memberikan dorongan atau apresiasi kepada seseorang untuk bekerja lebih ekstra dibanding yang lain. Keadilan dalam Islam bukan berarti harus merata. Perbedaan kekayaan menurut Islam adalah hal wajar. Ada yang diberikan kelebihan harta dan ada yang diberikan kekurangan harta. Selanjutnya adalah kepemilikan sumber daya. Ekonomi sosialis menganggap bahwa ketidakmerataan ekonomi disebabkan oleh penguasaan sumber daya oleh golongan kaya. Oleh karenanya, ekonomi sosialis mendorong penguasaan sumber daya oleh masyarakat. Komunitas berhak atas penguasaan dan pengelolaan sumber daya. Kepemilikan oleh swasta atau individu menghasilkan kesenjangan ekonomi. Hal ini karena para kapitalis hanya mengejar kepentingan masing-masing tanpa memikirkan kepentingan masyarakat secara luas. Sementara itu, ekonomi Islam didasarkan pada keyakinan bahwa semua sumber daya yang ada di muka bumi adalah milik Sang Pencipta. Manusia diberi kepercayaan untuk mengelola sumber daya tersebut. Oleh karenanya, kepemilikan manusia harus mengikuti aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemilik sejati daripada harta tersebut. Selain daripada itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan bahwa kepemilikan manusia terhadap harta tidaklah 100%. Ada hak orang lain yang terdapat dalam harta tersebut yang harus ditunaikan. Dan yang terakhir adalah intervensi pemerintah. Sosialisme menghendaki dominasi intervensi pemerintah di bidang ekonomi. Mekanisme pasar dianggap sebagai sarana bagi kapitalis untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan mengeksploitasi kaum buruh. Oleh karenanya, sosialisme berpandangan bahwa sistem ekonomi harus didasarkan pada intervensi pemerintah, bukan kepada mekanisme pasar untuk mewujudkan ekonomi yang berkeadilan. Ekonomi sosialis sering juga disebut dengan ekonomi komando. Hal ini tidak lepas daripada pemikiran bahwa keputusan-keputusan ekonomi itu disusun, direncanakan, dan dikontrol oleh kekuatan pusat. Ekonomi Islam memiliki pandangan yang berbeda terkait dengan peran pemerintah dalam urusan ekonomi. Kebebasan individu diakui oleh Islam, hanya saja kebebasannya terbatas oleh ajaran Islam yang ditujukan untuk pencapaian harmoni antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Harga ditentukan oleh mekanisme pasar, yakni interaksi antara permintaan dan penawaran. Nah, ini ada tabel rangkuman perbedaan sistem ekonomi Islam dan ekonomi sosialis. Worldview, kalau ekonomi Islam sebagai pedoman hidup percaya kepada adanya akhirat atau hari pembalasan. Kalau ekonomi sosialis itu sekularisme atau materialisme. Lanjut yaitu pertimbangan nilai dan moral. Kalau ekonomi Islam menerapkan nilai Islam seperti halal haram, etika dan moral atau akhlak. Sedangkan ekonomi sosialis menerapkan bebas nilai.
Selanjutnya, harmoni antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif. Kalau ekonomi Islam, kepentingan sosial lebih diutamakan daripada kepentingan individu. Sedangkan ekonomi sosialis tidak ada yang namanya kepentingan individu, yang ada hanyalah kepentingan kolektif. Selanjutnya yaitu permasalahan ekonomi. Kalau ekonomi Islam, perbedaan manusia tidak ditentukan oleh kekayaan, tetapi oleh ketakwaan. Maka, Islam menghendaki keselarasan dengan ajaran Islam dalam mencari dan juga membelanjakan harta. Sedangkan ekonomi sosialis menghapuskan eksploitasi dan pemenuhan kesejahteraan ekonomi secara merata. Dan yang selanjutnya yaitu kepemilikan sumber daya. Kalau ekonomi Islam, pengakuan terhadap kepemilikan individu dan sosial, sedangkan ekonomi sosialis, kepemilikan atau kontrol hanya oleh kelompok atau negara. Dan yang terakhir yaitu intervensi pemerintah. Kalau ekonomi Islam, intervensi pemerintah hanya diperlukan tatkala ada distorsi pasar. Sedangkan kalau ekonomi sosialis itu intervensi penuh dari pemerintah.